Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai toksisitas organofosfat. Nah, materi ini mencakup pengertian zat toksik, mekanisme toksisitas, gejala, dan tanda keracunannya. Lalu ada juga nilai ED50 serta antidot spesifik dan mekanisme kerjanya. Nah, organofosfat merupakan kelompok senyawa kimia yang banyak digunakan sebagai insektisida. Nah, dalam bidang pertanian ini banyak digunakan untuk pengendalian hama. Nah, senyawa ini dipilih karena efektivitasnya yang tinggi dalam membunuh serangga melalui gangguan sistem saraf. Namun, sifat tersebut juga menjadikan organofosfat sebagai zat toksik, berbahaya bagi manusia dan hewan jika terjadi paparan dalam jumlah zat tertentu. Nah, paparan ini dapat terjadi melalui jalur oral, inhalasi, maupun absorpsi melalui kulit. Nah, karena itulah sebagian besar organofosfat ini bersifat lipofilik. Penyerapannya yang melalui kulit ini menjadi jalur yang sangat penting, sehingga kelompok yang paling berisiko mengalami keracunan adalah pekerja pertanian dan penyemprot pestisida. Mekanisme toksisitas organofosfat terutama disebabkan oleh kemampuannya dalam menghambat enzim asetylcholinesterase. Enzim ini memiliki peran penting dalam sistem saraf, yaitu menghidrolisis neurotransmitter asetylkolin menjadi asetat dan kolin. Pada kondisi normal, asetylkolin dilepaskan ke celah sinaps untuk meneruskan impuls saraf, kemudian segera diaktifasi oleh asetylcholinesterase. Namun, pada paparan organofosfat, enzim ini terhambat sehingga asetylkolin tidak dapat dipecah. Akibatnya, asetylkolin akan menumpuk di sinaps sistem saraf pusat pada reseptor muskarinik sistem saraf parasimpatis serta pada neuromuscular junction. Penumpukan asetylkolin ini menyebabkan stimulasi kolinergik berlebihan yang dikenal sebagai krisis kolinergik. Kondisi ini mengganggu fungsi sistem saraf otonom, otot rangka, dan aktivitas otak. Seiring waktu dapat terjadi proses yang disebut aging, yaitu perubahan ikatan antara organofosfat dan enzim asetylcholinesterase, sehingga hambatan menjadi irreversible dan terapi menjadi lebih sulit. Gejala dan tanda keracunan. Gejala keracunan organofosfat sangat khas dan mencerminkan efek stimulasi kolinergik berlebihan. Manifestasi klinik ini dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu gejala muskarinik, nikotinik, dan sistem saraf pusat. Gejala muskarinik sering dirangkum dalam singkatan CLUTCH, yaitu salivation, urination, diarea, dan emesis. Selain itu, dapat terjadi miosis, bronkospasme, bronkore, dan bradykardia. Akumulasi sekret pada saluran pernapasan serta bronkoplasma sering menjadi penyebab utama gagal napas pada keracunan berat. Gejala nikotinik meliputi fasikulasi atau kerutan otot, kelemahan otot progresif, hingga paralisis otot rangka termasuk otot pernapasan. Sementara itu, keterlibatan sistem saraf pusat dapat menimbulkan gelisah, kebingungan, kejang, penurunan kesadaran, hingga koma yang menandakan keracunan berat. Saya akan menjelaskan mengenai lethal dose 50% atau LD50. Lethal dose 50% atau LD50 merupakan parameter toksikologi yang menggambarkan dosis suatu zat yang menyebabkan kematian pada 50% populasi ujinya. Nilai ini digunakan untuk membandingkan tingkat toksisitas relatif antar senyawa. Pada kelompok organofosfat, nilai LD50 sangat bervariasi. Senyawa seperti paration memiliki LD50 yang sangat rendah, sehingga tergolong sangat toksik bahkan pada dosis yang kecil. Sebaliknya, malation memiliki LD50 yang lebih tinggi, sehingga relatif lebih aman. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi metabolisme dan kemampuan detoksifikasi di dalam tubuh. Meskipun demikian, nilai LD50 tidak sepenuhnya mencerminkan risiko klinis pada manusia karena paparan berulang maupun paparan akut dapat menimbulkan keracunan berat. Berikut ini yaitu membahas tentang antidot. Penata laksanaan keracunan organofosfat memerlukan terapi suportif seperti pemberian antidot spesifik. Antidot utama yang digunakan adalah atropin dan ralidoksin. Atropin merupakan antagonis kompetitif reseptor muskarinik.
Obat ini bekerja dengan memblok efek asetilkolin pada reseptor muskarinik sehingga efektif mengurangi gejala seperti bronkore, bronkospasme, hipersalivasi, dan bradikardia. Namun, antropin tidak memperbaiki gejala nikotik seperti kelemahan atau paralis otot. Pralidoxim bekerja secara kausal dengan mereaktivasi enzim asetilkolinesterase yang terhambat. Antidot ini efektif mengatasi gejala nikotik dan harus diberikan sebelum terjadi proses aging. Kombinasi antara antropin dan pralidoxim merupakan standar terapi keracunan organofosfat akut. Nah, sebagai kesimpulannya, organofosfat adalah zat toksik berbahaya yang bekerja melalui inhibisi asetilkolinesterase dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.